Ya, merasa bahwa yang namanya Allah itu maha adil, yang namanya Tuhan itu maha adil. Ya, tidak ada yang sifatnya manusia dilahirkan secara sempurna, itu enggak ada. Nah, inilah yang kita harus sadari. Ini kalian adalah agen-agen, ya, agen-agen roots, agen-agen yang akan membawa hal-hal yang positif di sekolah kita. Ya, agen-agen yang harus mencegah adanya sebuah perundungan. Tadi Pak Yus sampaikan bahwa perundungan ini sama seperti kriminal psikologi. Ya, orang yang dikatain A, dikatain B, dikatain C itu akan mengalami tekanan psikologi. Ini yang harus kita hindari. Ya. Jadi apa yang menjadi sesuatu yang sifatnya itu adalah jelek, ya, kalau kita lihat dia itu ada suatu kejelekan, maka harusnya kita bisa menutupinya. Itu harusnya seperti itu, bukan malah kita mengumbarnya. Ya, kita menjadikan bahan tertawaan. Ya, kita menjadikan bahan celaan. Ya. Jadi memang penumbuhan kepercayaan diri, ya, seseorang itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Ya. Kalian merasa memiliki kelebihan apapun, ya, silakan bisa ditampilkan. Nah, tetapi tanpa dimaknai sebagai suatu kesombongan, ya, karena kesombongan itu adalah suatu yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Ya. Jadi cara menumbuhkan kepercayaan diri yaitu dengan bahwa selalu optimis, selalu percaya diri, ya, bahwa apa yang saya punya, apa yang saya dapatkan, ya, itu selalu bisa memunculkan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kalau saya bisa katakan bahwa sebenarnya orang-orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi itu bukan berarti mereka serba bisa. Nah, orang-orang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi, mereka bisa membangun motivasi pada dirinya, motivasi pada lingkungannya, bahwa dia memiliki karakter yang lebih unggul. Nah, ada keunggulan dari dirinya yang bisa dimunculkan. Ini motivasi yang motivasi yang bisa dimunculkan dari seseorang yang memiliki keunggulan karakter. Nah, seorang presiden, ya, seorang pemimpin, ya, itu pasti memiliki keunggulan dalam hal kepercayaan diri. Kita lihat saja, kita contohkan saja. Ketika Pak Jokowi misalnya, ini kita contohkan Pak Presiden, ya, mohon maaf Pak Jokowi, ya menjadi contoh, tapi insya Allah contoh yang baik, ya. Pak Jokowi ketika memberikan sambutan misalnya, ya, dalam suatu acara, dalam suatu kesempatan, ya, beliau berbicara, kita lihat dari tata cara bicara, kita bisa lihat bahwa beliau memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, apalagi beliau seorang presiden. Nah, jadi tidak ada raut muka dari beliau yang mungkin memunculkan ketegangan, memunculkan kegalauan, tidak ada. Ya, jadi Pak Jokowi memang kalau kita lihat Pak Jokowi begitu santai. Ya, ini kepercayaan diri. Katanya dengan tadi, ya kan, menumbuhkan kepercayaan diri, ya, pada diri kita, ya, bahwa apa yang kita lihat dari sosok Pak Jokowi adalah
orangnya kalem, ya, tidak gusah-gusuh. Ini kepercayaan diri. Nah, ini kelebihan dari Pak Jokowi. Nah, kelebihan kita harus kita munculkan. Nah, apa kelebihan saya? Nah, jadi harus kita munculkan. Nah, kalau kita lihat Pak Jokowi begitu tenang dalam memberikan, ya, entah itu sambutan, entah itu apa, ya kan? Jadi dalam berbicara itu tenang sekali. Nah, kita juga punya sebelum Pak Jokowi punya Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Juga beliau kalem, tapi memang ada perbedaannya. Jadi karena Pak Isrul guru sejarah, ya, Pak Isrul guru sejarah, kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu membangun kepercayaan diri. Ya, bahwa kalau kita lihat dari sekian banyak ya presiden, 6 presiden yang ada di Indonesia, sudah ada di Indonesia, dari Pak Karno, ya, dia kalau bicara lantang, tanpa teks. Ini kehebatan Pak Karno, luar biasa, ya kan? Ya, lantang tanpa teks. Nah, ini kepercayaan diri. Beliau punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sudah berjuang begitu lama, sudah tahu pahitnya bagaimana berjuang, ya, sehingga dari pahitnya kehidupan, pahitnya perjuangan memunculkan potensi pada diri Pak Karno. Ya, ketika dia bicara selalu berapi-api. Ya, kalau pernah kamu mendengar pidatonya Pak Karno, ya, beliau begitu luar biasa. Ya, jadi kalau kita dengar pidatonya Pak Karno itu langsung tumbuh semangat bangsa kita. Ya, mungkin karena kita tidak hidup pada masa itu, ya, tetapi kita mendengar pidatonya saja itu memunculkan suatu motivasi untuk berjuang dan lain sebagainya. Itu sulit, tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa. Ya, mungkin ada yang apa ya itu provokator bisa Pak. Provokator kaitannya dengan negatif. Ya, kalau ada kerusuhan ada yang disebut provokator. Ayo patak, ya, atau mungkin lempar dan seterusnya. Nah, itu bukan motivasi yang positif, ya, tapi motivasi yang negatif. Semua orang bisa kalau seperti itu, ya kan? Ya, kalau jadi untuk jadi motivator yang negatif semua orang bisa, tapi untuk jadi motivator yang positif tidak semua orang bisa. Nah, ini contoh adalah Pak Karno. Ya, sosok yang luar biasa. Nah, sampai mohon maaf ini bisa apa itu sampaikan seperti Bu Megawati, ya, pernah kita juga tahu beliau juga jadi presiden wanita pertama, ya, dan mungkin nggak tahu untuk tahun-tahun yang akan datang, untuk masa-masa yang akan datang kita punya presiden wanita lagi apa tidak, ya. Cuma kalau dilihat antara cara pidatonya Bu Megawati dengan Pak Karno beda jauh ini kalau menurut Pak Isu, ya kan, ya, karena mungkin Bu Megawati dilahirkan sudah, ya, kaitannya sudah dengan masa-masa yang tidak seperti Pak Karno ketika dilahirkan. Jadi memang tumbuh dan berkembangnya kepercayaan diri seorang itu juga dipengaruhi oleh faktor kehidupan, faktor lingkungan, faktor keluarga, banyak sekali, ya. Jadi tumbuh kembangnya itu banyak sekali. Apa yang menjadikan seorang menjadi, mohon maaf ya, preman? Saya yakin karena lingkungannya jelek, ya, karena lingkungan hitam, ya, karena mungkin keluarganya juga, mohon maaf, berantakan, itu pasti, ya. Jadi kita harus bisa satu mengembangkan diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita jadikan unggulan itu kita harus ungkapkan, ya, ungkapkan sebagai suatu hal yang membuat kita itu selalu ingin tampil. Nah, itu kaitannya dengan diri kita. Cara memunculkan motivasi, cara memunculkan kepercayaan diri itu adalah dengan cara membuat bagaimana keunggulan kita itu kita munculkan. Tapi sekali lagi kita bukan menyombongkan diri, ya. Keunggulan yang kita tampilkan bukan berbentuk sebuah kesombongan, bukan, ya, tapi berbentuk sebuah hal yang membuat orang lain itu terkesima bisa, atau orang lain itu simpati bisa, ya. Ini katanya dengan penumbuhan kepercayaan diri. Nah, kemudian
dari situ kita bisa mulai mencoba belajar. Ya, apa yang kita unggulkan itu mungkin belum tentu orang lain punya. Sebaliknya, apa yang menjadi keunggulan orang lain belum tentu kita punya. Nah, maka dari itu kita jangan sampai kemudian memandang orang yang tadi kita ejek, kita bullying atau kita lakukan perundungan itu seburuk yang kita ucapkan, ya kan? Misalnya orang itu hitam, kita manggilnya jegrek, ya, atau si hitam atau areng-areng. Nah, panggilan areng-areng itu mungkin buat kita biasa, tapi mungkin buat orang lain itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya, jadi belum tentu orang yang kita ejek itu lebih jelek dari kita, belum tentu. Ya, kita harus mulai menjaga bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang berbalik pada kita. Ya, jadi terkadang Pak Yusril sering mendengar, ya, di pergaulan, mungkin karena kalian masih kebanyakan berusia muda, ya, jadi guyonan-guyonan seperti itu mungkin dianggap sesuatu yang wajar, memanggil temannya pendek, pesek, ganteng dan seterusnya itu suatu yang wajar. Nah, tetapi mulai dari sekarang, karena dia punya nama, maka panggillah dengan namanya, ya, bukan dengan sesuatu yang membuat mereka sakit hati. Ya, jadi panggillah dengan nama, panggillah dengan nama aslinya. Kalau dia namanya Imron, ya dipanggil Imron. Ya, kalau dia namanya John Tralala, ya dipanggil dengan John Tralala. Jadi namanya sesuai dengan nama, panggilan sesuai dengan nama, saya itu akan lebih menghormati orang lain. Ya, jadi Pak Yusril hanya mungkin bisa memberikan materi sedikit untuk siang hari ini, karena terus terang tadi ada kendala teknis atau mungkin karena tidak ada yang bisa nuntun tadi untuk pengambilan materi dari materi pokoknya, ya, tetapi paling tidak ada materi yang sifatnya mungkin Pak Yusril ini sampaikan, bahwa sekali lagi bahwa di SMA 2 harus perundungan harus bisa dikurangi dan nanti bisa dihilangkan. Ya, siapa yang akan menghilangi atau mengurangi atau menghilangkan itu kalian. Ya, kalian yang menjadi agen roots, agen perubahan. Ya, kita harus berpikir cerdas, ya, harus berpikir intelektual, ya, bahwa manusia, sekali lagi harus diingat, tidak ada manusia diciptakan sempurna, dilahirkan sempurna. Ya, mohon maaf, ya, yang namanya anak presiden pun ketika dilahirkan dalam posisi apa? Telanjang, kan? Ya, tidak menggunakan apapun, tidak membawa apapun, tidak bisa apapun. Ya, itu harus diingat. Jadi ketika kita mau ngejek orang lain, kita harus ingat, oh iya, aku dilahirkan podo harus ini. Ya, podo-podo tidak bermodal apapun. Modalnya cuma satu, bisa nangis. Itu top, ya kan? Ya, itu harus diingat. Ya, jadi sekali lagi manusia itu sederajat. Makanya kalau ada orang Eropa dulu ketika menjajah di Asia, di Afrika, itu merasa bahwa dirinya lebih baik, itu karena apa? Ya karena mereka merasa bahwa kesombongan kekuasaan, kesombongan kelebihan teknologi dan seterusnya. Tapi sebenarnya setelah lama, ya, mereka menduduki Asia dan Afrika, mereka menjadi semakin tahu, ya, bahwa ternyata orang Asia punya potensi yang tidak dimiliki oleh orang Eropa,
orang Afrika juga yang dulu orang Afrika itu kebanyakan di Eropa dan Amerika menjadi budak. Ya, menjadi budak. Budak itu apa? Lebih rendah daripada pembantu. Nah, mereka dulu diperlakukan tidak adil. Tapi coba dilihat sekarang Amerika Serikat gitu, ya, orang kulit hitam sudah bisa jadi presiden, Barack Obama. Ini salah satu contoh. Ya, dulu apa? Ada orang yang berani membayangkan kalau di Amerika akan dipimpin oleh seorang orang yang berkulit hitam, tidak ada. Karena dulu di Amerika pada abad ke-10, pada abad ke-11, ya, dan sebelumnya orang kulit hitam tersiksa. Orang kulit hitam dijadikan tidak diambil. Ya, ini satu contoh. Tapi ternyata sekarang kan berbeda, dibalik. Mereka punya potensi. Nah, tadi seperti Pak Hil sampaikan tadi bahwa orang itu dilahirkan sama, ya, derajatnya sama. Ya, yang membedakan hanyalah kaitannya dengan ras. Ya, nah mungkin ada yang bertanya, ya, Pak, lah kok Tuhan, ya, kok Allah menciptakan kita tidak disamakan saja semua, Pak? Misalnya suku Jawa semua, ya, biar tidak ada apa istilahnya perbedaan ras, biar tidak ada apa namanya rasis. Nah, istilahnya kalau kita katakan rasisme, ya, biar tidak ada itu, Pak. Ya, yang namanya orang kalau tidak beragam itu akan membosankan. Ya, kan? Seperti coba kehidupan kamu, ya, kamu coba orang sekolah, tidak sekolah berbeblas, ya, ya, coba nanti dihitung dalam hitungan minggu bisa, hitungan bulan bisa. Coba kamu nanti akan ketemu dengan titik yang namanya titik bosen. Nah, namanya titik bosen. Ini namanya apa? Variasi hidup. Ya, variasi hidup. Ya, jadi ya begitu maha besarnya Allah yang menciptakan keragaman manusia. Dulu memang Allah hanya menciptakan Nabi Adam, ditambahi dengan segi apa? Hanya itu. Ya, lah kalau kamu tanya rasnya apa Pak Nabi Adam dan si Jawa, ya belum ada ras, baru diciptakan dua itu. Nah, tapi kemudian kan Allah kemudian apa istilahnya memberi takdir bahwa muncul anak cucu Adam, anak cucu Adam kemudian diberagamkan dengan ada warna kulit, ada apa namanya bentuk rambut dan seterusnya, masih banyak lah. Nah, maka dari itu Pak Ijul mungkin hanya sedikit memberikan satu bentuk pencerahan sedikit, ya kan, ya, bahwa ketika kita itu belajar keragaman, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa menghormati orang lain dengan mudah, ya, dengan mudah, ya, khususnya adalah keragaman di bidang budaya, di bidang keagamaan silakan, ya kan, ya, jadi tidak ada yang namanya sesuatu itu bisa dominan, ya. Kita Indonesia mayoritas suku Jawa, tapi bukan berarti orang Jawa akan mendominasi di Indonesia, ya, tidak. Nah, jadi ini sesuatu yang apa namanya asik di Indonesia adalah seperti ini. Ya, kita tidak bisa membayangkan seperti contohnya di India. Nah, ini cerita sedikit, ya, kaitannya dengan juga dengan sejarah. Ya, di India keragaman itu banyak. Ya, ada bangsa Dravida, ya, ada bangsa Arya, ya, kemudian ada bangsa Kashmir dan sebagainya. Ya, tapi coba di India bisa nggak bersatu mereka dalam kesatuan budaya? Kita ambil contoh saja bahasa. Ya, bahasa di India itu beragam-ragam, tidak ada bahasa pemersatu. Ya, ada yang pakai Urdu, ada yang pakai Hindustan, ya kan, bahasanya, ya, bahasanya. Nah, ini sesuatu yang di India tidak bisa terjadi, ya, yaitu adalah penyatuan keragaman.
Tapi coba kita lihat bangsa Indonesia. Kita beragam suku, ya beragam suku. Ya bahkan dulu Pak Izul pernah jadi guru antropologi yang isinya mempelajari keragaman suku dan budaya, luar biasa. Ya, Pak Izul menjadi tahu, walaupun hanya dalam buku ya, dalam sebatas hanya sebuah pengetahuan buku. Tapi Pak Izul jadi tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu luar biasa, kaya sekali. Ya, kamu lihat bahasa Jawa saja, wes. Ya, ada berapa jenis bahasa Jawa? Coba, siapa yang mau jawab? Ayo, yuk silakan. Siapa yang menjawab? Ada berapa jenis bahasa di bahasa Jawa? Yuk, Mbak. Ada banyak, Pak. Yang keras lagi, Mbak. Di Jawa itu ada banyak varian bahasa Jawa. Kalau misal nggak usah jauh-jauh deh, beda daerah aja. Itu udah kayak nadanya atau ada kosakata yang terdengar sama tapi maknanya beda. Misal kalau di Tegal itu kan kencot. Kalau di sini kan keinjek ya, Pak. Kalau di Tegal kan ada lapar. Jadi betul. Beda daerah pun udah beda, Pak. Iya. Ya, cukup. Ya, ada lagi? Coba, ada berapa bahasa Jawa? Wes rasa jangan jauh-jauh dulu. Kita di Jawa saja. Ada berapa jenis bahasa Jawa? Yo, ini tadi sudah dijawab ya. Di antara Jawa Tegal dan Jawa Pekalongan ya. Ya, itu sudah berbeda. Ada lagi yang mau menjawab? Yuk. Siapa di tombol ngantuk ini biar tidak ngantuk ya, biar bisa hidup ini ya, walaupun materinya agak melenceng sedikit, sorry Pak Bima ya, materinya agak melenceng nih ya, tapi insya Allah intinya sama ya. Ada lagi? Isi menjawab Pak. Yuk silakan Mas. Oh ya tadi lupa namanya siapa tadi itu, Mbak siapa ya? Oh Mbak Audipa ya. Sekarang Mas Abdurrahman. Ya, Abdurrahman ya. Gimana Mas? Jawabanmu gimana Mas? Bahasa Jawa itu ada banyak Pak. Terutama penggunaan. Buat penggunaannya sendiri ada buat kayak kehidupan sehari-hari sama teman, juga berbeda dengan sama orang tua gitu Pak. Kan kadang bahasa Jawa sendiri itu tercampur sama bahasa Indonesia Pak. Jadi tiap daerah Jawa itu penggunaannya memang berbeda-beda. Ada yang udah campur logatnya sama daerah lain, ada yang masih asli sama daerah sendiri. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Abdurrahman ya. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin. Ya, satu lagi biar 3. Oke, silakan. Ayo. Ada yang mau berkomentar? Tanya Pak Izul, ada berapa sih bahasa Jawa itu? Ya, tanya Pak Izul itu, ya kan? Ada berapa sih bahasa Jawa itu? Ya. Oke, ya 2 tok. Oke, baik ya. Jadi kalau kita hitung ya, bahasa Jawa itu kan sebenarnya kan kalau dalam konsep bahasa etnis itu kan hanya terdiri dari bahasa Kromo ya kan, ya, dan bahasa Ngoko ya. Jadi ada 2 ya, Kromo Inggil, Kromo Alus. Kromo aja ada Kromo Inggil, Kromo Alus. Ngoko saja ada Ngoko Ngasak, ada Ngoko Ngapak-ngapak ya kan. Wah ya kan. Ya, jadi ini satu contoh ya, pertama beragamnya kita ya. Mungkin kamu yang tidak biasa mendengar bahasa Tegal itu dan sebagainya, mungkin kamu ke pasar Tegal kan guyu terus ya kan, bahasanya kok kemelutuk kayak Banyuwangi ya kan ya, tapi ya. Nah ini satu contoh ini keragaman luar biasa, hanya di Jawa belum kemana-mana kita. Tapi Allah memberikan sesuatu yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Dari sekian banyak dialek bahasa
sekian banyak bahasa daerah yang kita mungkin menghitungnya sulit, dialeknya mungkin kita tidak bisa kita tirukan, ya, dan sebagainya masih banyak lagi. Kita diberi satu kebanggaan yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Itu luar biasa. Itu yang harus kita syukuri. Ya, jadi keragaman itu harus kita syukuri dengan adanya bahasa Indonesia. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, ya, RCTI disiarkan di Jawa Tengah, nggak bahasa Jawa, Sugeng Dalu, ya kan? Nah, RCTI disiarkan di daerah Madura, nggak bahasa Madura, ya kan? Nah, iya, tak iya, kan? Nah, RCTI disiarkan di daerah lain menurut bahasa. Nah, kita, ya, Indosiar, RCTI, Trans TV dan seterusnya disiarkan satu bahasa. Bisa dipahami semua, bisa. Makanya kamu orang Jawa tidak usah takut untuk keluar Jawa. Nanti ketika kamu sukses keluar Jawa, ya, kamu bisa lebih cepat sukses di luar Jawa. Jangan di Jawa. Nah, kenapa Pak? Karena di Jawa sudah lebih padat. Ya, persaingan apapun itu di Jawa sangat padat. Silakan keluar Jawa. Nggak usah takut. Ya, Pak, aku ngomongin nang kono apa Pak? Bahasa Indonesia, ojo kuatir. Wong Papua ya paham bahasa Indonesia. Coba kamu punya teman Papua di mana itu? Di Pekalongan, di SMA 2. Coba diajak bahasa Jawa, bahasa Indonesia bisa. Tapi diajak bahasa Jawa mungkin belum bisa, belum paham. Ini satu contoh keragaman kita. Ya, keragaman yang memunculkan suatu persatuan. Ya, kita bisa bersatu dari mana? Dari bahasa Indonesia. Ya, oke. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita ingin ungkapkan di materi kedua ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri dengan saling menghormati, ya, dengan saling menghargai, ya. Tidak menyakiti dan seterusnya. Ini yang kita inginkan, ya. Kita inginkan dari program bullying. Ya. Jadi kalau kita ungkapkan bahwa sebenarnya bullying ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat merugikan. Ya. Merugikan buat siapa? Sebenarnya merugikan tidak hanya buat orang yang menjadi sasaran. Nah, orang yang menjadi sasaran bullying itu tidak hanya itu, tapi orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap sosial itu akan juga bisa, ya kan? Jadi banyak orang-orang yang tidak terima kalau si A aniaya atau si A itu begini dan sebagainya. Ini harus kita bangun, kan? Kita harus peduli, ya, peduli terhadap orang lain. Ya, kita harus memiliki unsur-unsur yang sifatnya lebih ke arah positif, sosial positif. Ya, ke arah hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan, tetapi lebih ke unsur-unsur yang bisa membangun orang lain. Ya. Baik, itu ya Pak Bima. Ini waktunya sudah menunjukkan pukul 1:30. Mungkin ya. Kita menambahkan hal untuk kesimpulan. Ya, oke. Mungkin gini aja Pak, ini saya akhiri dulu. Nanti saya serahkan sama Pak Bima, ya kan? Oke, baik. Untuk kalian semua yang sudah menjadi Akden Roots, ya, dan bisa hadir pada siang kali ini, saya ucapkan terima kasih sekali, ya, dan mohon maaf sekali lagi, ya, karena Pak Zul tidak bisa menampilkan slide materi, mungkin di lain waktu dan lain sebagainya nanti kita akan bisa tampilkan. Dan sekali lagi, ya, terima kasih semuanya, ya, dan semoga saya yakin ini acara yang atau kita sosialisasinya adalah acara yang bermanfaat, insya Allah, ya kan? Ya, baik, Pak Zul akhiri, ya, Pak Zul kembalikan ke Pak Bima, monggo mau diteruskan seperti apa. Mohon maaf sebelumnya, ya, kalau ada hal yang mungkin kurang berkenan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yesu atas informasi yang telah diberikan.
ya anak-anak, bisa kita sebutkan bahwa dalam materi kedua ini kita harus menghargai perbedaan di antara manusia, terutama di Indonesia, karena kita adalah terdiri dari banyak sekali, baik suku, agama, terus budaya, sangatlah berbeda. Namun itu semua bisa menjadi satu, menjadi Indonesia. Itulah mukjizat yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada negara kita. Dan juga setiap orang memiliki ciri khas tersendiri, seperti tadi dari Pak Isu sudah menjelaskan, ada Pak Jokowi yang pembawaannya kalem, terus ada Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang betul-betul mengkutu, terus dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah jangan memandang seseorang dari fisiknya. Seperti pepatah, don't judge the book from its cover. Karena orang yang kita ejek bisa jadi lebih baik dari kita. Don't judge the book from its cover, kalau diterjemahkan itu adalah jangan menilai buku dari apanya? Covernya, Pak. Ya, boleh Audiba, atau sampulnya ya. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita melihat seorang, wah kok gede banget, wah kok hitam banget, tidak boleh begitu. Karena bisa jadi di suatu saat kita akan butuh dengan orang itu. Ketika hal itu terjadi, kita akhirnya gengsi untuk minta bantuan. Dan ini menjadi penyebab kurangnya keakraban di antara teman. Itu ya. Oke, mungkin itu saja. Untuk dalam pertemuan kedua ini ada sedikit eksperimen. Saya minta untuk dari each of you look for a quote that based on humanism. Jadi anak-anak saya minta untuk mencari satu quote aja ya, atau apa ya, kata-kata mutiara mengenai humanis atau tentang manusia. Maksudnya manusia di sini adalah tentang menjadi orang yang saling menghargai, saling tenggang rasa, dan tidak mudah tersinggung. Gitu ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, itu quotes-nya nanti gimanain, Pak? Iya, terima kasih Altiva. Nanti kalian jadikan satu, semisal itu aja. Hari kan ada grup WA, setiap orang mengetikkan satu ya, satu quote di grup agen grup, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, jadi tugas kali ini kalian mencari satu quote atau kata-kata mutiara tentang manusia, atau tentang kepribadian, atau tentang rasa dan saling menghormati, gitu ya. Dan dituliskan di grup WA kita. Nah, satu orang satu. Itu saja. Oke, jika tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri sampai di sini saja ya. Thank you for today. Thank you for your attention and keep your spirit high. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.